Hai sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepoin Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepoin Islam yuk. Sa'labah bin Abdurrahman radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat yang mulia. Beliau berasal dari kalangan Ansar dan selalu setia melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak beliau masuk Islam. Ketika sahabat tersebut meninggal dunia, Rasulullah menghadiri pemakamannya dan saat meninggalkan area makam, Rasulullah berjalan dengan cara tidak biasa, sangat berhati-hati, berjinjit dan pelan-pelan. Melihat ini semua, sahabat yang hadir di pemakaman menjadi terheran-heran. Wahai Rasulullah, apa gerangan yang membuat Anda berjalan begitu berhati-hati dan berjinjit seperti menghindari sesuatu? Tanya para sahabat. Apakah kalian tadi tidak mengetahui begitu banyak malaikat yang hadir di pemakaman Sa'labah untuk melepas kepergian sekaligus mendoakannya? Tanya Rasulullah balik kepada para sahabat, dan demi mendengar pertanyaan sekaligus pemberitahuan Rasulullah tersebut, para sahabat langsung bertasbih. Berikut kisah Sa'labah bin Abdurrahman. Tak sengaja melihat wanita mandi. Dalam sebuah perjalanan karena suatu urusan, secara tidak sengaja melihat seorang perempuan kaum Ansar tengah mandi. Karena ini aib dan tergolong perkara baru dalam pemahaman Sa'labah setelah memeluk Islam, maka Sa'labah ketakutan luar biasa akan turun wahyu terkait perbuatan tidak sengajanya tersebut. Demi menebus rasa takut sekaligus rasa bersalahnya, Sa'labah memutuskan untuk menepikan diri naik ke atas gunung yang terletak di antara kota Makkah dan Madinah. Di atas gunung, Sa'labah terus menangis dan menangis menyesali perbuatan maksiatnya sambil terus meminta ampunan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya sampai berhari-hari Sa'labah tidak menampakkan diri di lingkungan kediaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan sahabat-sahabat yang lain juga tidak ada satupun yang tahu keberadaan pembantu setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Sampai pada hari ke-40, malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya memberitahu Rasulullah perihal Sa'labah yang menepikan diri ke gunung untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Muhammad, sesungguhnya ada seorang lelaki dari umatmu yang menepikan diri di gunung itu sedang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penjemputan Sa'labah. Mendengar pemberitahuan Jibril, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menyuruh Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi untuk mencari keberadaan Sa'labah di gunung yang disebut oleh Jibril. Dalam perjalanan pencariannya, Umar dan Salman bertemu dengan Zufafah, seorang pengembala ternak yang mengatakan, "Sepertinya yang kalian cari adalah orang yang beberapa hari ini sering aku beri segelas susu setiap dia turun dari gunung dan setelahnya langsung naik lagi ke atas. Dia tidak suka bertemu manusia lain yang tampak sangat murung dan bersedih." Benar juga kata Zufafa. Ketika malam tiba, Sa'labah akhirnya keluar juga dari persembunyiannya dan langsung ditemui oleh Umar juga Salman. Setelah melalui dialog yang lumayan lama, akhirnya Sa'labah mau diajak untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ampunan Allah untuk Sa'labah. Ketika mereka hendak bertemu dengan Rasulullah yang kebetulan sedang sholat, tiba-tiba Sa'labah jatuh pingsan. Setelah menunggu lumayan lama, akhirnya Sa'labah siuman dan Rasulullah langsung menyapanya. "Wahai Sa'labah, kenapa kau menghilang?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu. "Saya berdosa ya Rasulullah.
Jawab Sa'labah singkat sambil sesungguhkan menangis. Bukankah aku sudah mengajarkan cara berdoa untuk menghapus dosa-dosa? Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi sambil menyuruh Sa'labah agar beristirahat dulu di rumah, jangan kemana-mana. Tidak lama kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar kabar kalau Sa'labah jatuh sakit. Karenanya bersama dengan sahabat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya mengunjungi Sa'labah di rumahnya. Melihat pembantu setianya nampak memprihatinkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung meletakkan kepala Sa'labah di pangkuannya. Anehnya Sa'labah justru menghindar dan tidak mau meletakkan kepalanya di pangkuan Rasulullah. "Kenapa kau singkirkan kepalamu, wahai Sa'labah?" tanya Rasulullah kepada Sa'labah. Setelah beberapa kali tidak mau meletakkan kepalanya di pangkuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Saya penuh dosa ya Rasulullah, tidak pantas kepala saya berada di pangkuanmu yang suci. Dosa yang saya rasakan layaknya dikerubuti semut pada seluruh bagian tubuh saya ya Rasulullah. Saya ingin ampunan Allah ya Rasulullah." Saat itulah Jibril turun dan berkata kepada Rasulullah, "Sesungguhnya Tuhanmu berfirman kepadamu, kalau saja hambaku ini menemuiku dengan kesalahan seberat bumi dan isinya, niscaya aku akan mengampuni semua dosa-dosanya." Mendengar berita dari Jibril, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung memberitahu Sa'labah, "Allah Subhanahu Wa Taala telah mengampuni dosa-dosamu wahai Sa'labah, dan aku ridha kepadamu." Mendengar pemberitahuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sa'labah langsung menangis terharu dan tidak lama kemudian meninggal dunia. Dan Rasulullah menyuruh para sahabat agar segera mengurus jenazahnya sampai ke pemakaman. Subhanallah, sungguh mulia sahabat Nabi yang satu ini. Semoga kita semua diberikan rasa takut akan dosa selayaknya Sa'labah bin Abdurrahman. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.